Assalamualaikum anak-anak. Pagi ini kita ketemu lagi, walaupun kalian hanya menatap saya melalui rekaman video ini, ya. Ibu berharap mudah-mudahan anak-anak semuanya sehat semua, ya. Begitu juga dengan saya dan guru-guru yang lain, ya. Nah, nggak sabar rasanya ibu ingin ketemu dengan kalian. Walaupun harus banyak bersabar. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan materi ibu dari yang minggu kemarin, dan ibu harap kalian bisa menontonnya secara maksimal, dan nantinya akan bisa kalian menjawab kuis yang ibu sampaikan, yang ibu berikan dengan jawaban yang benar dan baik. Oke anak-anak, silahkan menonton. Baik anak-anak, kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan bacaan. Di dalam bacaan itu ada dua, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Di mana kita ketahui di dalam bacaan buku fiksi itu memiliki unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik, ya. Nah, kemarin juga saya udah pernah nerangkan sama kalian, bahkan waktu di kelas 8 kita udah pernah pelajari tentang unsur-unsur intrinsik, ya. Ada beberapa hal unsur intrinsik itu seperti adanya tema, adanya alur dalam cerita atau jalan cerita, ya. Nah, itu alur itu terbagi lagi, ya, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, terus di samping alur ada lagi yang namanya penokohan atau karakter, ya, dalam cerita. Terus ada latar cerita, di mana ada latar itu terbagi dari latar waktu, latar tempat, dan latar suasana, ya. Nah, setelah latar itu ada juga sudut pandang, ya, di mana sudut pandang itu seorang penulis akan menentukan tokoh utama di dalam cerita. Nah, setelah sudut pandang kita melihat, ya, ada lagi yang terakhir yaitu amanat atau disebut dengan pesan, ya. Nah, di sini saya akan memberi contoh daripada buku fiksi tadi, ya. Di dalam buku fiksi inilah dia contoh buku fiksi atau contoh cerita. Pokoknya fiksi itu adalah buku yang berkaitan dengan cerita, ya, seperti cerpen, novel, roman, ya, itu adalah kategori buku fiksi atau bacaan fiksi. Kenapa? Karena memiliki unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi untuk mengetahui semua unsur tersebut kita harus membacanya dari lembaran depan. Ini dia, kamu harus tahu judulnya, penulisnya siapa, itu disebut dengan daftar pustaka, ya. Nah, di sini kita baca dari awal, ya, dari awal cerita ini sampai akhir cerita kita baca, baru kita bisa menentukan daripada unsur-unsur tadi, dari tema, alur, latar, sudut pandang, penokohan, baru kita bisa menyimpulkan daripada amanat di dalam sebuah cerita. Itu kalau buku fiksi, ya. Nah, sementara kalau yang berkaitan dengan buku non fiksi, berarti itu buku bacaan ilmiah, ya. Sementara tadi kita ketahui kalau buku fiksi itu adalah buku yang bersifat sastra, yang bersifat bercerita, ya. Tadi ada cerpen, novel, dan sebagainya. Nah, sementara di buku non fiksi itu adalah bacaan ilmiah. Kita ketahui kalau di sini seperti mengenal bahaya narkoba, ya. Kamu bisa lihat bacaan-bacaan yang bersifat ilmiah itu disebut dengan bacaan non fiksi, di mana kita bisa mengambil di bacaan non fiksi ini seperti gagasan pokoknya, ya. Kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia, gagasan pokok itu ada 3, yaitu gagasan pokok bersifat deduktif, dan gagasan pokok bersifat induktif, serta gagasan pokok yang bersifat campuran. Di mana kita ketahui gagasan pokok yang bersifat deduktif itu kalimat penjelasnya berada di akhir paragraf, diawali dengan kalimat umum, ya. Nah, sementara induktif itu adalah gagasan pokok yang terletak di akhir paragraf, diawali dengan kalimat penjelas, ya. Nah, sedangkan campuran kedua-duanya ada. Gagasan pokoknya ada di awal dan juga ada di akhir. Jadi bisa kita ketahui bahwasanya buku bacaan fiksi dan non fiksi itu sebenarnya sangat penting bagi kita, ya. Nah, jadi sampai di sini untuk kelanjutannya
kita akan menggunakan buku paket kita, yaitu kamu bisa membuka di halaman 42 yang berkaitan dengan bacaan, ya, buku bacaan atau buku bacaan fiksi yang berkaitan dengan cerita. Oke anak-anak, mudah-mudahan kalian memahami apa yang Ibu jelaskan walaupun singkat, ya. Ibu sangat berharap kalian bisa mengambil hikmah atau manfaat dari penyampaian Ibu ini. Dan saran Ibu adalah sebanyak-banyaknya kamu membaca buku berkaitan, baik buku fiksi maupun buku non fiksi. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini saya menyampaikan materi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, oke anak-anak. Sampai di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.